berdagang, Nabi Muhammad SAW mencontohkan beberapa hal yang penting untuk diterapkan. Di antara beberapa hal tersebut adalah yang pertama, tidak menjual barang dengan harga terlalu tinggi. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, Nabi selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan jika ditanya oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahukan sejujur-jujurnya. Bagaimanapun tujuan Nabi Muhammad SAW berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi, tapi juga mencari keberkahan dari Allah SWT. Dan itu pula yang semestinya diterapkan oleh para pedagang muslim. Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surat Asyura ayat 20. Selanjutnya bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah SAW. Terakhir dan merupakan hal penting yang perlu diketahui, jika memiliki seorang karyawan, maka berikan upah kepada karyawan tersebut dengan tepat waktu. Jangan menunda-nudanya, sebab ia juga telah memeras keringatnya demi menjalankan usaha yang kita miliki agar lancar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Harga yang diberikan di bakso rusuk ini cukup sesuai dengan ukuran dan cita rasanya. Sekalipun ada yang terbilang mahal, namun pasti bisa disantap lebih dari satu orang. Hingga jika dikalkulasikan masih terbilang ekonomis. Keramahan pegawai sudah jadi bagian dari pelayanan restoran. Nah, pemirsa, saya sudah berkeliling melihat dapur resto sambil memasak. Jadi tentu yang nggak boleh saya lewatkan adalah mencoba aneka bakso yang dijual di sini. Kali ini ada 3 jenis bakso yang paling anyar yang akan saya makan. Bakso mantan, bakso Aceh, dan bakso liwet. Wah, ini di depan saya udah ada 3 menu. Yang ini bakso liwet, yang ini bakso rusuk Jos sebagai ikonnya. Yang ini kok kece banget sih. Ini namanya bakso mantan. Jadi siapapun yang punya mantan, terserah deh, mantan bos, mantan majikan mungkin, atau mantan teman kalau ada, atau mantan pacar. Bolehlah tulis namanya di sini. Saya sebenarnya tadi mau nulis gitu, tapi saya jadi nggak kepikiran mau nulis siapa, jadi nggak usah kita tulis ya namanya. Di antara 3 menu ini, sebenarnya 2 menu ini adalah menu barunya. Ini menu yang emang dipikirin banget, dan ini tuh kayak menu yang cocok buat anak muda zaman sekarang. Nah, ini udah ada mantan yang siap dimakan. Ayo, kasihan ya para mantan. Siap-siap dimakan dan dicampur sama sambal ganja Aceh. Tapi ngomongin sambal ganja Aceh, aku mau ngasih tahu ingredientsnya tuh nggak ada sama sekali ganjanya, tenang aja. Jadi ini tuh sebenarnya adalah campuran cabe dan di dalamnya ada belimbing wuluhnya. Jadi pas ini seger rasa sambalnya. Langsung aja kita tuang. Selamat jalan mantan. Oke. Kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, wah kayak pedesan. Minum. Panas banget. Gimana rasanya? Wah, Langsung melek ya, seger ya. bukan lagi. Jadi dari sekian banyak bakso yang aku makan, cuma ini kayak satu-satunya bakso yang beda. Mantan emang beda ya. Tapi beneran deh. Beda enak atau beda menyakitkan nih? Ya itu dua-duanya. Wah. Pedesnya nyakitin, ada asemnya juga, ada getirnya juga. Ini mantan apa cerita beneran sih? Tapi beneran. Jadi ini tuh sambelnya, di antara sambal-sambal yang udah aku cobain, ini sambal yang paling seger. Karena memang bener kan ada belimbing wuluhnya. Cabai pedesnya itu juga ketinggalan mas, kayak kenangan. Oh gitu. Aduh, nah ini yang bikin menarik lagi, aku suka banget sama harumnya, karena kan ada aroma kemanginya enak banget, terus ada petenya juga. Pete. Ada apa tadi? Salam serai. Salam sama daun serai. Aduh,
ini lengkap banget ya. Bakso rempah-rempah. Tapi ini pedes. Minum. Ini minumnya ada apa sih? Ini apa nih? Itu Misty Blue. Oh, oke. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, segar banget. Wah, enak banget nih. Aku udah capek yang menyenangkan hari ini. Karena udah bisa makan, gak cuma sekedar makan, tapi juga udah keliling-keliling seharian. Udah ngeliat juga gimana Mas Isa gak cuma sekedar buka usaha, tapi juga mendidik karyawannya untuk gak cuma lebih baik soal dunia, tapi juga akhirat insya Allah. Sekarang yang bikin aku penasaran, ngomongin tentang menu-menu ini kan semua menu-menunya beda sama menu bakso biasa. Harga juga pasti beda dong. Nentuin harganya tuh gimana sih Mas? Jadi gini, produk itu kita harus punya value. Jika tidak ada value, maka kita patokannya masyarakat itu adalah di harga. Oke. Yang paling harganya murah itu yang paling menang di pasaran. Betul. Kalau kita masukin value, kita nggak bisa dibandingin dengan yang lain. Kalau misalnya makan bakso biasa, bisa dibandingin dengan yang lain. Benar. Tapi kalau bakso-bakso yang kayak gini, dibandingin nggak di luar? Nggak ada. Berarti sesuka kita dong nentuin harga, kayak gitu. Tapi minimal untuk food cost-nya itu maksimal tuh 56% lah. Jadi sekitar 44% itu keuntungannya, karena di situ kan ada nanti kepotong operasional kayak gitu. Oke, terakhir soal varian menu. Banyak restoran kalau misalnya menunya itu aja gitu sampai orang aduh menunya nggak ganti-ganti. Tapi kalau Mas Isa ini lumayan berinovasi dengan banyak menu. Ini biasanya menunya itu diciptakannya itu per berapa lama sekali sih atau ganti menunya tuh? Ya, jadi kalau ketika kita mau create menu baru, itu minimal target kita adalah 6 bulan sekali. Cuman kita juga harus ngeliat tren ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu jenuh dengan menu yang lama. Sehingga ketika omset sudah turun, keluarin lagi menu yang baru. Naik lagi dia. Karena pada dasarnya orang itu masih seneng yang sesuatu yang baru gitu. Yang baru sehingga orang penasaran, beli lagi gitu kan. Seperti kalau misalnya handphone ada keluaran yang baru dia pengen diganti, walaupun misalnya yang pertama itu yang dia masih bisa dipakai gitu kan, keluaran yang baru yang ini dibuang atau dijual lagi, dia beli yang baru gitu. Jadi terus makanan juga dinamis, sama lah ya, gitu. makanan pun sama gitu. Ada menu baru, kayak gimana ya rasanya, jadi bikin penasaran, akhirnya beli lagi, akhirnya balik lagi. Tapi ini berarti usaha ini udah berapa lama? Sekitar 5 tahun ya lebih. 5 tahun lebih, 5 tahun sampai 6 tahun. Iya. Pernah ditipu nggak? Sering ya. Dunia bisnis itu biasalah. Dalam bisnis kita dicurangin, itu biasa sih, wajar lah. Ya ikhlas aja, insya Allah pasti Allah akan ganti yang lebih baik gitu. Masya Allah. Inilah Isa Juarsa dan Kori yang memilih berhijrah di jalan Allah demi sebuah berkah. Bukan soal dunia, tapi soal bagaimana akhirat didapat. Bukan soal materi, tapi soal ketenangan hati yang tak bisa dibeli. Iman memang butuh dipupuk, hidayah pun butuh dikejar. Dunia biarlah Allah yang jaminkan. Tugas kita sebagai manusia mencari ridho untuk bekal akhirat kelak. Kalau kuncinya sudah berserah sama Allah, apapun ujian, apapun cobaan, yakin aja Allah itu pasti akan ganti yang lebih baik. Bentuk kecurangan apapun itu berarti anggap aja itu bukan hak kita, betul ya Mas ya. Tapi kalau misalnya segala keuntungan apapun yang dapat itu berarti karena Allah memberkahi usaha kita. Wah, Mas Isa makasih loh. 30 menit bermanfaat, berfaedah, karena aku udah keliling-keliling, udah diajarin bikin bakso juga, udah dengerin Mas Isa juga bertausiah dan segala macam, sampai akhirnya aku nyobain ini. Wah, kalau kayak gitu pemirsa Muslim Masa Kini, makasih juga ya udah nyaksiin saya di program ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku makan lagi ya Mas. Oke, silakan.